Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang dimana Bapak Rizik Syihab ini meminta izin kepada Pak Prabowo agar diizinkan untuk berjihad ke Palestina. Kalau saya sih setuju-setuju saja ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga setuju. Tapi ya, yang diizinkan itu hanya kaum Baklawi saja. Ya, bin Yahya, bin Syihab, Al-Idrus, Al-Atos, Al-Habsyi, As-Segaf. Ya udah, izinkan saja Pak Prabowo. Ya, mereka itu keluar dari Indonesia yang katanya ingin berjihad ke Palestina. Tapi jangan yang disuruh itu ya orang-orang pribumi. Nah, yang kalian itu hanya menyuruh-nyuruh saja, tapi nggak ada tindakan sama sekali. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba mari kita simak video lengkapnya dari Bapak Rizik Syihab ini ya. Rizik Syihab mengatakan, Pak Prabowo izinkan buka pendaftaran ke Palestina. Mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Dan latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Rizik Syihab jadi membuka pendaftaran untuk perang jihad ke Palestina. Disetujui saja agar supaya Bapak Prabowo mengizinkan, tapi dengan catatan yang diberangkatkan itu adalah kaum Baklawi, golongan Habib Rizik, Hanif, yang teriak-teriak itu. Gimana kalau menurut pendapat panjenengan ya? Saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Al-Atos, bin Yahya, As-Segaf, dan lain sebagainya dari keluarga Baklawi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi benarkan ya yang saya katakan itu. Jadi Kiai Imadul Al-Bantani ini juga setuju, tapi ya yang diberangkatkan itu adalah golongan dari Baklawi. Jangan golongan dari kibin-kibin. Kan kasihan ya teman-teman ya. Kibin lagi yang disodorkan. Kemarin kibin disodorkan. Yang KM berapa itu ya teman-teman. Nah, sekarang ini kibin mau disodorkan lagi untuk berjihad ke Palestina. Kan kasihan gitu ya teman-teman. Ini yang sering ya kalau ceramah teriak-teriak marah-marah yang katanya ingin berjihad. Nah, setujui saja Pak Prabowo agar gerombolan mereka ini ya pergi dari Indonesia yang katanya ingin berjihad ke Palestina. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat ceramahnya saja, waduh ya, suka bikin ya seperti orasi-orasi, suka mengagungkan leluhurnya, suka mengagungkan bahwasanya kami cucu Nabi, kami ini adalah keturunan para pejuang. Bahkan ya teman-teman ya, pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia itu ya, itu diakui golongan dari mereka. Pertama, mereka mengaku bahwasanya Indonesia ini adalah Tarim ya. Tarim yang kedua milik Aulia Tarim. Pulau Jawa juga milik Aulia Tarim, bahkan tanah Pasundan juga milik Habib. Jadi mereka itu ya ceramahnya sering memutarbalikkan fakta teman-teman. Jadi mengklaim ya, menipu, merubah sejarah. Jadi kan kasihan nanti anak cucu kita yang akan datang dikira ya orang-orang pribumi Indonesia ini ya tidak melawan Belanda. Ya dikira seperti itu teman-teman karena mereka ini sudah merubahnya. Itu buktinya banyak ya kuburan-kuburan dari kakek kami. Padahal kuburan palsu ya teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman ya saya setuju saja ya meminta Pak Prabowo agar diizinkan saja ya mereka itu keluar dari Indonesia ini yang katanya ingin berjihad ke sana. Tapi jangan kibirnya disodorkan ya teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa saya sering membahas ini ya Habib Baklawi ini? Ya karena mereka kalau masih mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, saya akan terus bahas teman-teman. Sampai kapan ya sampai mereka itu tidak mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi lagi? Karena menurut penelitian Kiai Imadul Al-Bantani ya mereka itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW nasabnya, melainkan terputus.
Jadi kalau saya mendengar mereka itu selalu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, jadi udahlah ya, jangan bikin malu gitu teman-teman ya. Jangan bikin malu. Udah nggak zamannya lagi ya kalau ceramah itu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Kalian kalau tinggal di negara Malaysia itu sudah ditangkap. Ya sudah habis ditangkapi. Kalau mau ceramah, ceramah saja, ilmu-ilmu agama yang disampaikan. Bukan mengagung-agungkan ataupun berbangga-bangga dengan nasab. Padahal ya, Allah menilai itu bukan karena nasab, bukan karena harta, melainkan adalah karena takwa. Jadi orang yang paling mulia, ini saya sering sampaikan ya teman-teman ya, orang yang paling mulia ya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasab. Jadi percuma kalau nasabnya misal nih benar-benar bersambung ya teman-teman, padahal ini palsu ya. Kalau misal benar-benar bersambung kepada Rasulullah ya. Tapi kalau akhlaknya, cara beragama harus mencontohi Rasulullah. Tapi cara beragama sering menyampaikan hadis-hadis palsu, sering berbicara dusta. Misal ya teman-teman ya, kalau itu cucu Nabi asli, lalu kemudian sering menipu umat. Jadi apa yang bisa dibanggakan? Saya lihat ya teman-teman ya, di antara Habib-Habib Alawi ini yang sering berceramah, khurafat, pendawiran, malak, itu banyak sekali. Jadi kalau kita bilang oknum, ya tidak mungkin teman-teman, karena jumlahnya itu sangat banyak sekali. Ya, ada oknum Habib yang baik. Nah, oknum ya teman-teman ya, ada yang baik. Tapi kebanyakannya ya seperti itu teman-teman. Apalagi ya Bahar bin Smith. Kalau kita lihat ya, kalau berceramah, saya membela rakyat, untuk rakyat, saya rela dipenjara, tangan saya diborgol, perut diborgol, kaki diborgol, demi rakyat. Itu semua apa? Orang dipenjara itu karena menganiaya ya anak bawah umur ya teman-teman. Itu kok bangga. Ada juga ceramahnya seperti ini teman-teman ya. Ada pejabat datang membawa uang dolar, uang pound sterling. Bib, Habib minta berapa? Ya, saya akan bangunkan pondok Habib. Saya akan kasih uang untuk Habib. Ya, katanya Habib Bahar menolak. Katanya teman-teman ya, menolak, nggak mau. Jadi Bahar bin Smith itu adalah Habib yang tidak mau disuap, katanya teman-teman. Tapi setelah itu, ya, setelah itu kalau ceramah isinya hanya khurafat. Ujung-ujungnya apa teman-teman? Ujung-ujungnya mau minta-minta kepada mukibin dengan alasan adalah untuk pembangunan pondok. Ya kan aneh ya teman-teman ya. Katanya dikasih pejabat sampai ya triliunan. Tapi giliran yang amplop kecil-kecil aja diterima teman-teman. Dan bahkan saya juga pernah melihat teman-teman ya Bahar bin Smith itu ya katanya untuk membangun pondok. Alasannya ya untuk membangun pondok. Tapi ya ternyata malah jamaahnya ada yang berapa ratus juta. Nah seperti itu teman-teman. Coba lihat kehidupan para Habib Alawi yang ada di Indonesia ini. Periuk nasinya itu terganggu. Terganggu kenapa? Ya karena sudah dibongkar oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani teman-teman. Masalah nasabnya itu. Jadi bisnis nasab rungkat jadinya. Kalau nasabnya ini sudah terbongkar ya teman-teman, dan tidak bersambung kepada Rasulullah, pasti akan merembet dawir rungkat, ya, bisnis kuburan rungkat, bisnis air komat kamit rungkat, ya, jualan akhir berkah rungkat semua teman-teman. Maka dari itu mereka itu nggak terima, marah-marah kepada Kiai Imad, kepada siapa yang tidak percaya bahwasanya Habib adalah keturunan Nabi, marah mereka teman-teman. Ya semestinya ya yang saya ucapkan ini, semestinya mereka itu juga tertipu dengan leluhurnya yang mencangkokkan nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah, yaitu apa teman-teman? Ya bersambung kepada Ubaidillah langsung ke Ahmad bin Isa. Mereka juga mungkin korban, tapi kalau udah tahu korban harusnya kan mencari kebenaran. Itu yang saya maksud teman-teman. Misal nih ya, mungkin ini kakek saya ini yang bohong. Nah gitu ya teman-teman, leluhurnya yang bohong. Setelah diteliti oleh Kiai Imad, kok nggak bersambung? Harusnya kan mikir gitu teman-teman ya. Harusnya tuh mikir, berbenah.
Kenapa ini? Nah, gitu. Kalau mengakui umat Rasulullah, ya udah tes DNA, apa hasilnya? Ya udah teliti lagi nih, benar nggak nih yang diteliti oleh Kiai Imam, dikaji lagi secara ilmiah. Nah, seperti itu. Ada nggak kitabnya, kitab nasab, kitab senzaman, filolog, tes DNA. Seharusnya kan berpikir ya kalau kena tipu leluhurnya gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Ini merembet kemana-mana malah ya. Oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.